Coba kita baca surat 2 ayat 129. Surat 2 ayat 189. 189. Su- 129. 129. Surat 2 ayat 129 ya. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sebetulnya kalau kita mempelajari benar, jadi di dalam diri kita ya, utuslah di tengah mereka seorang rasul. Allah itu sudah mengutus seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari kalangan kita sendiri. Yang disebut rasul sendiri adalah itu sebetulnya dimensi roh. Itu. Ya roh itu yang sebetulnya mengajari Al-Quran. Yaitulah disebut rasul. Rasul yang ada di dalam dirimu. Ya kembali lagi, rasul itu siapa sih? Rasul ya Al-Quran juga. Gitu. Jadi di situ membacakan ayat-ayat kepada kita. Terus mengajarkan kitab. Kitab ini kitab diri. Nah di dalam kitab diri, ketika sudah memahami akan mendapatkan suatu ilmu lagi yang namanya hikmah. Itu hikmah. Nah, menyucikan mereka itu artinya menyucikan mereka, menyucikan diri kita artinya jangan selalu dikotori dengan kemungkaran. Cucilah diri kita. Kemungkaran itu adalah kesombongan. Gitu. Kita lanjut. Kita lanjut ke 31 Luqman. 31 ya. Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskannya kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi misal ini kalimat ini kan sebetulnya banyak orang kalau belajar Al-Quran kok begini seperti ini, ya kapan selesainya? Kapan habisnya? Kita pernah dengar teman kita ya, teman kita kapan? Nah kalau begini terus lama banget, kapan? Yang gak ada selesainya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran itu nggak ada selesainya. Itu diperumpamakan pada ayat ini. Seandainya pohon di bumi menjadi pena, bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta. Ditambahkan kepadanya 7 lautan. Jadi ketika lautan itu dibuat pena untuk menulis. Habis 1 lautan ditambah 7 lagi, nggak ada habisnya. Terus lah, kapan kita belajar Al-Quran selesai? Ya setelah meninggal. Seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Jadi bahasanya
bahwa belajar Al-Quran itu atau kita belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kalau belum mati ya belum selesai. Jadi kalau selesainya kapan? Ya nggak ada selesainya, begitu. Selesainya ketika kita mati baru selesai gitu. Nah itu. Jadi alangkah orang itu ruginya tidak mau belajar Al-Quran. Sedangkan Allah sudah memberikan peringatan, ini ditulis dengan tinta 7 lautan pun ayat-ayatnya Allah itu tidak selesai. Kenapa kamu tidak mau belajar, kan begitu. Belajar itu artinya memahami atau pertama kali melihat sendiri, baca sendiri, dan dimaknai sendiri, begitu. Nanti Allah yang akan memberikan pemahaman. Kemudian surat 33 Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab itu 33 ya. 34. Ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dan ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Nah, jadi ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah. Mana rumah? Rumahmu adalah jasad kita sendiri. Ini rumahmu. Ya, jadi rumah itu adalah perumpamaan daripada jasad kita. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah. Dan hikmah di sini ditambah-tambahi sunnah Nabi. Artinya hikmah itu Nabi juga mempelajari hikmah. Dan hikmah itu nggak tertulis di dalam Al-Quran. Ketika dia menjalani hikmah itu, maka dia sudah namanya itu hadis. Jadi hadis Nabi itu sebetulnya makna dibalik ayat itu namanya hadis itu sebetulnya. Dan hadis pun itu, kalau yang sekarang hadis banyak hadis itu perumpamaan semuanya, mutasabihat. Begitu. Jadi Nabi Muhammad itu mempelajari hikmah, ya orang tidak tahu, harus belajar sendiri. Begitu. Kemudian surat Az-Zukhruf 43. Az-Zukhruf 43 ayat 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, jadi hikmah sini makna daripada ayat ini, ayat yang tertulis itu yang maknanya disebut hikmah. Dan hikmah itu adalah yang dibawa oleh Isa. Isa itu membawa hikmah. Nah, itu yang disebut, ya kita bocorin dulu, belum membahas ke sana. Jadi Isa itu membawa hikmah, artinya hikmah yang dibawa disebut kitab Injil. Kitab Injil itu tidak tertulis. Bukan kitab Injil yang sekarang tertulis dibawa oleh orang-orang Nasrani, bukan. Jadi kitab Injil nggak tertulis. Kalau yang sekarang mungkin namanya Bible ya, bukan Injil. Ya itu juga kita nggak bisa mengatakan, pokoknya bukan, gitu aja. Kita nggak usah maknai bahwa kitabnya orang Nasrani itu begini-begini, enggak, pokoknya bukan, gitu. Itu jelas bukan Injil. Injil yang asli adalah yang dibawa oleh Isa. Gitu.
dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi banyak orang berselisih. Itu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu begini, ya ngapain berselisih? Nggak perlu kok. Nggak penting kita berdebat juga nggak penting, ngapain. Mereka ya kita tahu kalau ketika kita belajar tahu tahapan-tahapan ya mereka tahapannya seberapa, kita tahapannya begini, jadi nggak usah diperselisihkan. Itu. Kemudian surat Az-Zumar ayat 39. Surat 39. Surat 39 Az-Zumar ayatnya ayat 27. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, sebetulnya ini lanjutan tadi, cuma ini agak lanjutan tentang perumpamaan itu tadi. Jadi Allah menggunakan bahasa Al-Quran itu bahasa perumpamaan itu agar manusia itu mendapatkan pelajaran malahan. Begitu bahasanya. Jadi perumpamaan itu menjadikan kita itu mendapatkan pelajaran. Terus surat Al-Asr 59. Surat 59 ayat 21. 59 ayat 21. Ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Quran turun, sekiranya Al-Quran turun kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Kan itu gunung itu yang dimaksud kepada jasad kita. Jasad kita, maka kamu ada di dalam diri kita melihat bahwa kamu akan terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar berpikir. Jadi intinya yang di bawah. Intinya yang di bawah. Jadi perumpamaan itu dibuat untuk manusia itu agar manusia itu mau berpikir. Begitu. Jadi kita kan, kenapa sih Allah nggak memberikan langsung aja gitu? Nah, kalau kita mengatakan begitu berarti kita tergolong orang yang bodoh. Tidak tahu. Jadi ada maksud tertentu di balik perumpamaan itu yang bisa mendapatkan perumpamaan itu, makna perumpamaan itu ketika kita mau berpikir. Begitu. Kemudian kita ulas sedikit ya, mengulang 96, aku baca aja sebagai memperkuat aja bahwa surat Al-Alaq 96, surat yang pertama kali turun adalah perintah untuk belajar. Belajar itu artinya ini kan mengulas yang kemarin aja, menuntut ilmu dan menuai hikmah. Jadi artinya begitu, membaca dan menulis. Terus Al-Alaq itu untuk menunjukkan bahwa kita itu agar sadar. Dengan membaca diri kita agar sadar bahwa kita itu sebetulnya tidak ada kemampuan apapun. Itu. Manusia berasal dari sesuatu yang hina. Sehingga tidak ada
kesombongan. Kita itu kan berasal dari segumpal dari tanah, saripati tanah, segumpal darah. Biar kita tahu bahwa kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Jadi berasal dari air yang hina. Begitu. Kalau sombong ya berarti keliru. Gitu. Apa yang disombongkan, gitu. Nah, sumber. Jadi Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Al-Quran sumber segala ilmu. Manusia sejatinya itu bodoh dan zalim. Sehingga Allah memberi ilmu dan memberi petunjuk melalui Al-Quran. Nah, nanti kalau sudah mulai pada pembahasan, ini kan sebetulnya penjelasan ini mau masuk kepada surat 4 ayat 1. Yuk masuk surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1 sudah ya? Belum? Belum ya kemarin? Belum. Ya belum. Ya, surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, Nah, dan Allah. Potong-potong aja, langsung ya. Ulang ayat yang pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nah, stop. Adam ya di situ ya. Jadi kamu itu kan Allah menciptakan kamu dari diri yang diri yang satu. Jadi karena aku yang menulis, maka aku katakan aku. Aku itu berasal dari diri yang satu. Aku ini berasal dari diri yang satu. Kemudian dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Ini kan diri yang satu. Kemudian Allah menciptakan pasangan. Pasangan ini dari dirinya. Nah, pasangan dari ini berarti pasangan dari dirinya. Begitu. Kemudian, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi Allah memperkembangbiakan dari pasangan ini yang banyak kan. Jadi ini berpasang-pasangan yang banyak. Pasangan yang banyak. Ingat, Allah menciptakan berpasang-pasangan ayat berapa? Surat Yasin ayat 36. Nah, Allah menciptakan selalu berpasang-pasangan. Tapi ingat, berpasang-pasangan itu bukan suami istri. Aja. Maksudnya bukan hanya pasangan suami istri gitu. Itu pun bukan, tidak. Suami istri juga perumpamaan. Ini perumpamaan. Karena ini penciptaan jasad, maka ini sebagai suami istri. Karena ini jasad. Kalau ini di sini surat 36 akan berlaku, beda lagi. Jadi berpasang-pasangan itu kalau sebagai suami istri adalah perumpamaan. Begitu. Nah, kemudian ini berpasang-pasangan ibu dan bapak dan ibu ya. Nah, tugasnya ibu dan bapak apa? Membuat jasad. Nah, jadi tugasnya ibu membuat jasad. Nah, langsung aja ya. Nah, jasad ini, jasad loh. Kemudian Allah meniupkan bahasanya, atau aku ini, aku bukan aku ini loh, secara jasad, aku ini masuk ke dalam jasad. Nah, ini kita singgung sedikit. Ketika ini masuk ke dalam jasad, maka jasadnya hidup.
Yang ini yang disebut inilah jodohmu, inilah rezekimu. Jadi jodoh adalah jasadmu, laki-laki atau perempuan ini yang keluar, kemudian rezekimu ini jasad, bukan duit. Itu ya. Kalau masa pakainya habis, maka ajal tiba, ini masuk liang kubur. Ini. Kemudian kalau ini masuk liang kubur, maka ini akan kembali kepada dirinya. Gitu. Nah, nanti detailnya kita bahas. Aku udah gak tahan ngantuknya. Ya? Udah gak tahan ngantuk. Ya, kita sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Ya, kita cukup sampai sini dulu. Kemudian besok kita lanjut pada ayat. Ayat kita singgung dulu ayat 16. Kalau ini sudah cukup sebenarnya 16. Ayat 16, surat 16 ayat 98. 98. Ini cuma singgung saja. Jadi kita lanjutkan besok untuk ayat ini. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun dalam keadaan beriman. 98. Beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang. Jadi intinya 98 ini adalah, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini yang disebut ta'awud. Nah, jadi kita bahas besok. Kita cukup dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.